Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Fardipa, NPM saya 211001011. Saya berasal dari kelas 1 Original Pergi Banjarmasin. Dan hari ini saya ingin menjelaskan apa itu motherboard dan komponen-komponen lainnya. Oke, kita mulai dengan apa itu motherboard. Motherboard atau mainboard adalah sebuah papan induk yang merupakan komponen utamanya dari sebuah komputer yang di dalamnya terdapat komponen-komponen dan chips controller yang bertugas mengatur lalu lintas dan berfungsi untuk meletakkan komponen-komponen komputer. Di antaranya adalah RAM, VGA, prosesor, dan lain-lain. Oke, yang pertama ada soket prosesor. Soket prosesor adalah komponen motherboard yang berfungsi sebagai tempat pemasangan atau wadah bagi prosesor. Jika dilihat pada gambar di samping, di setiap sudut soket terdapat 4 lubang yang berfungsi sebagai tempat penyangga headnix, fan, atau pendingin prosesor. Setiap prosesor memiliki bentuk soket yang berbeda-beda. Jadi dalam pemilihan motherboard harus sesuai dengan prosesor yang kita tentukan atau kita miliki saat ini. Misalkan pada motherboard soket prosesornya Intel, jangan harap bisa menggunakan prosesor AMD. Maka daripada itu saya ingin menjelaskan beberapa prosesor Intel dari generasi pertama dan generasi yang sekarang. Oke, masuk yang pertama ada Intel Pentium 1993. Prosesor Intel Pentium yang rilis pada tahun 1993 ini merupakan generasi pertama yang menggunakan CPU 32 bit dengan kecepatan frekuensi 66 MHz. Jenis prosesor ini juga menjadi awal mula perkembangan komputer generasi kelima. Prosesor ini memiliki pin yang berjumlah 273 pin dan terbuat dari keramik PGA, pin grid array. Prosesor ini juga hemat daya karena hanya membutuhkan 3,3 volt. Lanjut yang ke nomor 2 ada Intel Pentium Pro tahun 1995. Tahun 1995 merupakan era di mana kebutuhan dan kemampuan komputasi tingkat tinggi sudah mulai berkembang. Oleh karena itu, Intel mengeluarkan Intel Pentium Pro untuk dapat menggunakannya pada aplikasi server dan workstation. Dengan menggunakan prosesor ini, maka dapat memproses data secara cepat karena mengandalkan 5,5 juta transistor yang terdapat di dalamnya. Lanjut ke nomor 3, Intel Pentium 2 1997. Jenis prosesor Intel Pentium 2 merupakan prosesor yang bekerja dengan CPU 32 bit dan jumlah pin sebanyak 386. Prosesor ini merupakan jenis prosesor generasi ke-6 yang menggunakan arsitektur CPU x86. Intel merancang prosesor ini agar menggunakannya pada PC yang memungkinkan mengolah video, audio, dan grafis secara efisien. Selain itu, prosesor ini juga sudah dapat mengolah data serta menggunakan data berbasis internet dengan lebih baik. Selanjutnya kita masuk ke Intel Celeron 1998. Intel Celeron yang pertama kali rilis pada tahun 1998 merupakan hasil perkembangan dari Intel Pentium kedua. Jenis prosesor ini mempunyai pin berjumlah 386 sehingga dapat bekerja lebih efisien. Kecepatannya 266 MHz dan jumlah core-nya cuma satu, yaitu single core. Transistornya 7,5 juta. Dan lanjut ke Intel Pentium 3 1999. Prosesor Intel Pentium ketiga yang rilis pada tahun 1999 ini memiliki kemampuan proses pengolahan citra tingkat tinggi, pengolahan gambar 3D, audio streaming, aplikasi berbasis video, dan pengenalan suara. Jenis prosesor ini mempunyai 70 perintah SIMD yang dapat mempercepat pengolahan informasi dari bus sistem ke prosesor. Dengan demikian, bisa mendongkrak performa prosesor ini secara signifikan. Lanjut ke Intel Pentium 4 tahun 2000. Jenis prosesor ini pertama kali rilis pada tahun 2000 dan memiliki kecepatan 1,5 GHz seiring dengan pengembangan teknologi yang terus meningkat. Maka varian baru Intel Pentium 4 bisa memiliki kecepatan hingga 3,6 GHz. Kecepatannya 1,5 sampai 3,6 GHz. Kita masuk ke Intel Xeon 2001. Intel Xeon merupakan jenis prosesor yang dimana Intel merancangnya khusus untuk menggunakan pada server. Hal ini karena prosesor yang dirilis pada tahun 2001 ini dapat melakukan komputasi dengan performa yang tinggi. Prosesor jenis ini menggunakan soket micro PGA yang memiliki pin berjumlah 603 pin. Kecepatannya 1,7 GHz, tipenya 32 bit, dan jumlah core-nya satu saja. Jumlah transistornya 42 juta. Lanjut ke Intel Pentium M 2003. Perusahaan Intel mendesain seri Intel Pentium M agar dapat menggunakannya secara efisien pada komputer portable atau tablet PC. Intel Pentium M pertama kali rilis pada tahun 2003, yang juga sering terkenal dengan sebutan Intel Centrino. Masuk ke Intel Core Solo N2 tahun 2006. Intel Core Solo merupakan jenis prosesor yang mengacu pada prosesor Intel Pentium M.
sehingga semua fiturnya sama dengan fitur pada Intel Pentium M atau Intel Centrino. Sementara Intel Core Duo merupakan salah satu generasi dari Intel Pentium M, menjadi bagian dari keluarga prosesor dari Core Mobile Processor. Pada tahun sama, Intel Core 2 jenis prosesor ini merupakan sebuah mikroprosesor yang rilis oleh Intel Corporation pada tahun 2006. Pada saat awal pengembangan, Intel Core 2 memiliki nama kode Conroy dan Eledale. Jenis prosesor ini juga menjadi prosesor pertama yang memiliki kemampuan proses data hingga 64 bit. Dan tahun 2008, Intel Atom. Intel Atom merupakan jenis prosesor yang rilis dengan menggunakan CPU 32 bit dan 64 bit. Jenis prosesor ini memiliki pin yang berjumlah 437. Pada umumnya, jenis prosesor ini sering terpasang pada produk netbook atau smartphone. Dan pada tahun 2008 juga, Intel Core i7. Jenis prosesor Intel Core i7 merupakan prosesor yang menggunakan chipset MCH yang sudah terpasang pada prosesornya. Prosesor ini adalah rancangan untuk memenuhi kebutuhan komputerisasi yang sangat tinggi atau pada pasar high-end. Lanjut ke Intel Core i5 di tahun 2009, jenis prosesor ini juga menggunakan CPU 32 bit dan 64 bit, tergantung pada varian yang Anda beli. Kelebihan dari prosesor Intel Core i5 adalah adanya fungsi NOR bridge yang tertanam pada inti prosesor. Jenis prosesor ini sudah berada dalam kelas menengah dari varian Intel Core. Jika meninjau dari kecepatannya ada 2,66 GHz dan core-nya 2 atau 4 core. Lanjut ke Intel Core i3 tahun 2010, jenis prosesor ini rilis untuk melengkapi varian prosesor Intel Core. Prosesor Intel Core i3 memiliki kecepatan proses yang lebih kecil membandingkan seri dengan prosesor sebelumnya, yaitu Core i7 dan Core i5. Hal ini karena prosesor tersebut memang untuk digunakan pada tingkat dasar atau menengah. Dan tingkat terakhir dari Intel yaitu Core i9 tahun 2017, Intel Core i9 merupakan jenis prosesor yang baru memiliki kemampuan jauh dari atas Intel Core i7. Prosesor ini mendapat peningkatan yang sangat pesat mulai dari jumlah inti dan transistor. Tidak heran jika prosesor ini menjadi prosesor Intel dengan kinerja terbaik yang ada saat ini. Selanjutnya kita masuk ke slot memori atau slot RAM. Ini adalah komponen motherboard yang berfungsi sebagai tempat untuk pemasangan RAM. Bentuk dari slot memori memanjang seperti RAM. Biasanya posisinya bersebelahan dari soket prosesor. Masuk ke DDR-RAM atau RAM DDR yang pertama, munculnya RAM jenis DDR yaitu sekitar tahun 1995 sampai 1996 dan akhirnya diterima di pasar secara sempurna pada akhir tahun 2000. Adanya rancangan RAM DDR berdasarkan pada kebutuhan data yang luar biasa besar karena kemampuan SDR single data rate dirasa sudah tidak mampu untuk menyesuaikan dengan kebutuhan data. Akhirnya dirancanglah double data rate yang 2 kali lebih cepat. RAM DDR yang pertama memiliki kecepatan transfer data antara 200 MTS per second, 400 MT per second, dan memiliki kecepatan bus clock berkisar antara 100 MHz sampai 200 MHz. Saat itu konsumsi daya DDR yang pertama cukup lumayan, sekitar 2,5 volt, dan lanjut ke RAM DDR2. Tuntutan perkembangan kemampuan RAM pastinya harus bisa mengimbangi kecepatan proses dari CPU. Karena itu, dikembangkanlah DDR2 dengan transfer dan clock speed yang lebih tinggi. DDR2 mampu diterima di pasar dengan baik dan menjadi standar kualitas pada sekitar tahun 2004 sampai 2008. Saat itu, prosesor sudah masuk ke era Pentium. Kecepatan transfer RAM DDR2 berkisar antara 400 sampai 1066 MT per second dan clock speed di rentang 200 sampai 533 MHz per second. Pada generasi DDR2, ukuran tiap keping RAM sudah berkapasitas 1 sampai 2 GB. Konsumsi daya relatif lebih kecil, hanya 1,8 volt saja. Dan masuk ke RAM DDR3, generasi DDR3 bisa dikatakan cukup lama menduduki tahta pasaran karena mulai muncul di tahun 2009 dan di tahun 2019 juga masih ada yang menggunakannya. Ukuran per keping DDR generasi ketiga sudah mencapai 8 GB pada tiap kepingnya. Kecepatan transfer rate-nya cukup tinggi, antara 800 sampai 2133 MT per second, dan clock speed-nya mencapai 400 sampai 1066 MHz. Kecepatan clock dan transfer rate pada generasi ketiga jauh lebih baik daripada generasi kedua. Perbandingannya bisa mencapai 10 kali proses generasi kedua. Prosesor yang banyak menggunakan RAM DDR3 mulai pada seri Core i dan sekelasnya. Konsumsi daya hanya membutuhkan 1,5 volt saja. Selain itu, terdapat seri baru pada DDR3 yaitu DDR3L membutuhkan daya voltase lebih rendah, hanya 1,3 volt, khusus untuk laptop-laptop yang tipis agar tidak mudah panas.
Yang terakhir ada RAM DDR4. Generasi RAM DDR4 mulai ramai di pasaran sekitar tahun 2013 sampai 2015. DDR4 mendukung kecepatan transfer rate antara 2133 sampai 4266 MT per second dan clock speednya 1066 sampai 2133 MHz. Merupakan generasi RAM terbaik di tahun 2018 sampai 2019. Tapi karena jenis terbaiknya artinya harganya pun juga sebanding mahalnya. RAM DDR4 juga banyak dikenal user sebagai DDR4 SDRAM yang memiliki memori clock serta memiliki memori bus tinggi tapi dengan konsumsi daya rendah hanya 1,5 volt saja. Perlu diketahui saat ini tidak semua perangkat CPU bisa menerima DDR4, hanya beberapa seri prosesor tinggi yang dapat menggunakan generasi RAM tersebut. Masuk ke bagian power supply. Power supply merupakan salah satu komponen penting pada komputer. Tanpa adanya power supply yang mumpuni, komputer Anda tidak akan berfungsi dengan baik. Dalam artian luas, power supply merupakan perangkat yang menyediakan dan mengalirkan energi listrik untuk perangkat-perangkat lainnya dengan arus DC. Yang pertama, power supply AT. Power supply AT atau Advanced Technology ditunjukkan motherboard jenis AT. Motherboard AT ini sendiri merupakan motherboard lama yang sering digunakan untuk prosesor seperti Pentium 3 dan Pentium 4. Power supply AT ini mempunyai daya listrik yang cukup rendah, yaitu kurang dari 250 Watt hingga 250 Watt. Power supply ATX. Power supply ATX atau Advanced Technology Extends merupakan power supply yang paling banyak digunakan saat ini dibanding dengan seri AT dan ATX ini memiliki daya lebih besar. Dan yang ketiga, power supply BTX. Power supply jenis ini memiliki dua macam kabel power, yakni kabel power dengan 24 pin yang mengarah ke motherboard dan kabel SATA yang memiliki 15 pin. Kelebihan dibandingkan dengan power supply seri sebelumnya adalah efisiensi dayanya relatif lebih baik. Masuk ke komponen berikutnya, yaitu BIOS, Basic Input Output System. BIOS adalah chip sistem informasi perangkat yang terhubung dengan mainboard yang berfungsi untuk mengontrol dan memberi informasi mengenai seluruh perangkat hardware pada komputer. Namun pada saat ini BIOS mulai digantikan dengan UEFI yang memiliki teknologi lebih canggih daripada BIOS. Yang selanjutnya ada baterai CMOS. Baterai CMOS Complementary Metal Oxide Semiconductor adalah sebuah baterai kecil seperti baterai jam namun agak besar, berfungsi untuk memberikan daya kepada BIOS. Selain itu, baterai CMOS juga berfungsi untuk menyimpan semua settingan pada BIOS. Jika baterai CMOS terus terboot, maka settingan-settingan pada BIOS akan kembali ke default. Jadi, baterai CMOS ini juga dapat untuk mereset settingan BIOS. Yang selanjutnya ada slot IDE dan slot SATA. Slot IDE dan SATA memang memiliki bentuk yang berbeda seperti gambar di atas. Namun keduanya memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk menghubungkan hard disk atau CD atau DVD ROM ke motherboard. Secara fisik, bentuk IDE memanjang seperti kabelnya yang lebar, sedangkan slot SATA memiliki relatif menyesuaikan dengan kabel SATA yang kecil. Pada saat ini, kebanyakan motherboard banyak menggunakan slot SATA karena hard disk sekarang banyak menggunakan port SATA, dan hard disk dengan port ID sudah jarang dijual. Namun bukan berarti slot ID tidak ada, slot ID masih banyak dijumpai pada motherboard yang lama. Yang selanjutnya ada slot AGP dan PCI Express X16. Slot AGP dan PCI X16 memiliki fungsi sama, yaitu tempat untuk pemasangan VGA card dan graphic card. Namun STGP merupakan jenis slot lama yang hanya dapat ditemukan pada motherboard lama seperti LGA 478 dan sekarang sudah sangat jarang digunakan, beda dengan slot PCI X yang 16 yang masih banyak dipakai karena banyak dijual. Selanjutnya ada slot PCI dan PCI Express X1. Slot PCI merupakan jenis slot yang bisa dikatakan multifungsi karena sangat banyak peripheral tambahan komputer yang menggunakan slot PCI, mulai dari VGA card, Ethernet card, LAN card, sound card, USB card, SATA card. Untuk slot selanjutnya ada power connector. Power connector adalah slot yang berfungsi menghubungkan antara power supply dengan motherboard agar motherboard mendapatkan daya dari power supply. Power connector ini biasanya berjumlah 20 sampai 24 pin. Slot ini biasanya disebut dengan slot power motherboard. Selanjutnya ada North Bridge dan South. North Bridge merupakan perangkat motherboard yang biasanya terletak di samping soket prosesor dan berfungsi untuk menjembatani arus data dan mengatur power management pada memori, prosesor frontside bus dan AGP bus. Sedangkan South Bridge bentuknya lebih kecil dari North Bridge dan berfungsi untuk mengatur kerja antara peripheral, IDE controller, PCI bus, ROM BIOS, keyboard dan mouse, USB internal LAN,
modem dan fungsi I/O lainnya. Yang selanjutnya ada pin kabel atau pin kabel front panel, biasanya terletak di bagian pinggir motherboard, terlihat seperti pada gambar yang berfungsi sebagai tempat untuk memasang tombol power, tombol restart, power LED, dan hold HDD pada casing. Yang terakhir ada I/O ports. I/O port adalah kumpulan beberapa port sebagai input dan output komputer yang digunakan untuk menghubungkan perangkat input dan output, dan biasanya terpasang di pinggir motherboard dan terletak di bagian belakang CPU. Di antaranya terdapat VGA port untuk menghubungkan CPU ke monitor, port USB dan PS2 yang berfungsi untuk keyboard dan mouse, LAN port yang berfungsi untuk penancapan RJ45 pada kabel internet, serial port dan port audio untuk peralatan audio, misalnya speaker, radio, headset, HDMI, port, dan lain-lain. Sekian dari saya, terima kasih.